adik-adik semua, kembali lagi bersama Kananda di Superbook. Apa kabar semuanya? Adik-adik, Kananda mau nanya nih sama adik-adik semua. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melihat teman kalian sedang dalam kesulitan? Misalnya nih, teman kalian gak bawa bekal, atau gak tempat pensil, atau teman kalian kesulitan buat mengerjakan tugas, atau ada teman kalian yang sedang bersedih karena mainannya rusak. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah adik-adik akan membantu mereka atau kalian akan membiarkan mereka kesulitan? Menurut adik-adik nih ya, Tuhan mau kita melakukan yang mana? Iya, betul banget. Tuhan pasti mau kita untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Karena apa? Karena Tuhan juga seperti itu. Dia penuh dengan belas kasihan. Nah, di Alkitab juga tertulis loh adik-adik bahwa Tuhan Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nih, Kananda akan kasih kisahnya melalui animasi berikut ini. Percayalah anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lihat Joy, orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Adik-adik, lihat kan, Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan untuk berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jadi, kita sebagai anak-anaknya juga harus seperti itu. Kita harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Contohnya, kita bisa membantu orang tua, teman, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Kita juga bisa menemani teman kita yang sedang bersedih. Tapi, Kananda punya satu fakta yang mengejutkan. Tuhan Yesus tidak hanya berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan saja loh, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Maksudnya gimana, Kak? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan karena Tuhan adalah suci. Dosa dan kesucian tidak bisa bersatu. Tapi adik-adik, tahu apa yang keren? Sekalipun dosa kita sangat banyak, Tuhan tidak mau membiarkan kita untuk terus hidup di dalam dosa dan kejahatan.
Ia mau kita bersatu lagi dengan Dia. Ia mau berbelas kasihan memberikan pengampunan kepada kita yang sebenarnya tidak layak. Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Adik-adik pasti tahu kan apa yang Tuhan lakukan untuk memberikan pengampunan itu? Ia harus datang ke dunia yang berdosa ini. Dia harus dicambuk, disiksa, disalibkan, bahkan dia harus mati. Jadi adik-adik, untuk kita semua, karena kita sudah mendapatkan pengampunan yang sangat besar dari Tuhan atas dosa-dosa kita, kita juga sebagai anak Tuhan harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi Kak, memang bisa ya aku mau ngampuni orang yang menyakiti hati aku? Jawabannya adalah bisa. Bisa banget adik-adik. Nih, Kananda mau kasih kisah-kisah di Alkitab tentang mereka yang bisa mengampuni. Jadi, Benyamin adalah pencurinya. Apa? Kenapa kamu mencuri pialaku? Benyamin tidak mungkin lakukan itu. Tidak mungkin, Tuhan. Tuanku salah. Tidak mungkin. Tenang! Jangan khawatir. Aku tidak menghukum kalian semua. Hanya dia. Dia akan tinggal di sini sebagai budakku. Yusuf, dengar. Jika mau menghukum, ambil aku saja. Biar anak ini pulang. Kau ingin gantikan dia? Benar. Ayah kami sudah cukup menderita karena kehilangan satu anak. Aku tidak mau ia berduka lagi. Piala itu tidak dicuri. Itu hanya ujian. Aku perlu tahu apakah kakak-kakakku sudah berubah. Kakakmu? Perhatikanlah. Aku Yusuf, adikmu yang sudah lama menghilang. Aku sudah berubah. Dan sekarang aku tahu kalian juga sudah berubah. Yusuf, dia Yusuf. Yusuf. Sudah lama sekali. Yusuf. Ampuni kami adik, untuk segala yang kami lakukan padamu. Semua diampuni. Kalian bermaksud melukaiku, tapi Tuhan bermaksud baik. Dia membawaku kemari supaya aku dapat menyelamatkan banyak orang. Pulang, beritahu ayah bahwa Tuhan telah menjadikan anaknya tuan di Mesir. Ia dan seluruh keluarga akan pindah ke negeri ini. Aku akan mencukupi semuanya. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Yeay! Nah adik-adik, di kisah Yusuf dan orang Samaria tadi, kita bisa sama-sama melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap, yang dibuang, bahkan mereka dibenci adik-adik. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Tapi mereka membuktikan
Ketika mereka memberikan belas kasihan mereka, semua rasa sakit hati, semua rasa benci itu tergantikan dengan kasih dan pengampunan. Mungkin orang tua kalian menyakiti hati kalian, atau teman-teman kalian membuli kalian, atau bahkan saudara-saudara kalian tidak menganggap kalian. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan yang sudah menerima pengampunan yang begitu besar, kita juga harus berbelas kasihan untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Sama seperti Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini akan menjadi sesuatu yang indah banget. Karena ketika orang-orang melihat bahwa kita berbeda dengan dunia ini, dan ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, mereka juga bisa merasakan pengampunan yang begitu besar. Nah adik-adik, siapa adik-adik yang mau menjadi anak Tuhan yang berbelas kasihan untuk memberikan pengampunan? Yeay, puji Tuhan. Ya mungkin akan terasa sulit, tapi adik-adik kalau bersama Tuhan kita pasti bisa. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai berjumpa di Super Book Club selanjutnya. Aku Kananda pamit. God bless you.